Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maratu Solikha dengan NIM 01131482225028. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait akuntansi minyak dan gas guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah akuntansi minyak dan gas dengan dosen pengampu Ibu Rika Henda. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu minyak dan gas. Minyak dan gas merupakan sumber daya alam yang terkandung di dalam permukaan bumi yang bentuknya itu bisa berupa gas maupun berbentuk cairan. Baiklah, yang pertama, di sini saya akan memberitahu bahwa dalam akuntansi minyak dan gas itu ada yang namanya akuntansi eksplorasi. Eksplorasi merupakan usaha dalam rangka mencari dan menemukan cadangan minyak dan gas bumi di daerah-daerah yang belum terbukti mengandung minyak dan gas bumi. Adapun kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan topografi, geologi, geofisika, pemboran sumur eksplorasi, dan pemboran sumur uji stratigrafi. Penyelidikan topografi adalah kegiatan pengukuran permukaan tanah yang bertujuan untuk membuat peta suatu daerah tertentu dan mengetahui sifat-sifat tanahnya. Penyelidikan geologi diantaranya terdiri dari penginderaan jauh foto udara, geologi lapangan, dan geokimia yang bertujuan untuk menentukan ada tidaknya cekungan sedimen, menentukan jenis lapisan, ketebalan dan umur dari batuan tersebut, menentukan potensi dan kematangan batuan induk hidrokarbon, menentukan jebakan minyak dan gas, mengkaji kemungkinan adanya batuan dan cadangan serta jenis minyak dan gas yang terkandung di dalamnya. Adapun penyelidikan geofisika dilakukan dengan beberapa urutan. Yang pertama itu persiapan yang meliputi program kerja perizinan. Yang kedua itu pengumpulan data lapangan melalui perekaman udara yang terdiri dari aurografiti, serta perekaman di lapangan yang terdiri dari gravitasi magnetik. Yang ketiga itu ada pengolahan, penganalisaan, penafsiran, pengevaluasian, dan pengkaji ulangan data. Dalam hal ini ada juga yang namanya pemboran sumur eksplorasi. Pemboran sumur eksplorasi terdiri dari pemboran sumur taruhan dan sumur kajian yang bertujuan untuk mengetahui data rinci stratigrafi dan penentuan ada tidaknya cadangan minyak dan gas dalam arti ekonomis. Pemboran sumur uji stratigrafi terdiri dari kegiatan pemboran berdasarkan hasil penyelidikan geologi, menguji batuan dan sumur yang dapat ditinggalkan yang dapat berkaitan dengan eksplorasi hidrokarbon. Adapun jenis-jenis biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi itu meliputi biaya penyelidikan topografi, geologi, geofisika, pemboran sumur eksplorasi, dan pemboran sumur uji stratigrafi. Biaya penyelidikan topografi itu terdiri dari biaya pengukuran tanah, biaya pemetaan tanah, dan biaya analisa sifat tanah. Sedangkan biaya penyelidikan geologi terdiri dari biaya SLAR, biaya geologi lapangan, biaya geokimia, dan biaya penyelidikan geofisika itu berupa biaya gravitasi, biaya magnetik, dan biaya sistematik. Biaya pemboran sumur eksplorasi juga terdiri dari biaya berwujud dan biaya tak berwujud. Adapun perlakuan akuntansi terhadap jenis biaya eksplorasi.
Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan topografi, geologi, geofisika, pemboran sumur eksplorasi, dan pemboran uji stratigrafi. Perlakuan biayanya pada biaya eksplorasi dapat menggunakan baik metode uji full cost maupun successful effort. Menurut full cost, semua biaya dikapitalisasi sebagai bagian dari aset minyak dan gas bumi di dalam suatu negara sebagai pusat biaya. Sedangkan menurut metode successful effort, semua biaya-biaya eksplorasi di luar biaya-biaya yang dialokasikan ke sumur-sumur eksplorasi yang mempunyai cadangan terbukti diperlakukan sebagai beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam akuntansi minyak dan gas itu ada yang namanya akuntansi pengembangan. Akuntansi pengembangan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengembangkan cadangan terbukti minyak dan gas bumi sampai siap berproduksi. Adapun kegiatan-kegiatannya yaitu penyediaan peralatan dan persediaan, penambangan, pengaliran, pengumpulan dan penyimpanan minyak dan gas bumi, selanjutnya penyediaan sistem pengurasan yang telah diperbaiki. Kegiatan penambangan minyak dan gas bumi itu meliputi meneliti lokasi, membangun jalan untuk masuk ke lokasi sumur, menyiapkan lahan untuk lokasi pemboran, mengalihkan jalan umum, dan membor dan melengkapi sumur pengembangan. Adapun kegiatan pengaliran minyak gas bumi yaitu menyiapkan jaringan pipa penyalur dan menyiapkan sarana daur ulang dari pemrosesan gas alam. Jenis biaya pengembangan yaitu biaya penyediaan peralatan dan fasilitas penambangan, pengaliran, pengumpulan dan penyimpanan minyak dan gas bumi, serta penyediaan sistem pengurasan yang telah diperbaiki. Biaya pemboran sumur pengembangan yang tidak berwujud meliputi pengeluaran untuk membor sumur pengembangan seperti gaji operator, perangkat pemboran, bahan bakar, dan perbaikan. Adapun biaya yang tidak berwujud dalam pemboran sumur pengembangan tersebut diklasifikasikan yaitu biaya sebelum pemboran, biaya selama pemboran, biaya penyelesaian sumur, dan biaya setelah penyelesaian sumur. Selanjutnya itu ada yang namanya perlakuan akuntansi terhadap jenis biaya pengembangan. Kegiatan pengembangan meliputi penyediaan peralatan dan fasilitas pengembangan, pengaliran, pengumpulan, dan penyimpanan minyak dan gas bumi, serta penyediaan sistem pengurasan yang sudah diperbaiki. Menurut metode full cost, semua biaya pengembangan dikapitalisasi sebagai bagian dari aset minyak dan gas bumi yang meliputi aset sumur dan peralatan sumur. Baiklah, selanjutnya dalam akuntansi minyak dan gas itu ada yang namanya akuntansi produksi. Produksi merupakan semua kegiatan dalam rangka pengangkatan minyak dan gas bumi ke permukaan bumi dari cadangan terbukti serta pengangkutannya ke stasiun pengumpul. Kegiatannya itu mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan bumi, proses pemisahan antara minyak, gas bumi, dan endapan dasar dan air. Selanjutnya, pengangkutan minyak dan gas dari permukaan bumi ke stasiun pengumpul atau pusat pengumpul produksi. Yang terakhir itu pengumpulan minyak mentah di tangki penimbun. Selanjutnya, ada yang namanya biaya atau beban produksi. Beban produksi meliputi beban lifting, beban pemisahan, beban pengangkutan, dan beban pengumpulan. Ada juga yang namanya akuntansi pengolahan.
Pengolahan merupakan proses pengolahan minyak mentah dan gas bumi menjadi produk yang terdiri dari BBM dan non-BBM, serta pengolahan dari gas non-BBM menjadi produk petrokimia. Adapun kegiatan dalam pengolahan, yaitu semua kegiatan dalam rangka proses pengolahan minyak bumi mentah dan gas bumi menjadi produk yang terdiri dari BBM dan non-BBM, serta pengolahan dari gas dan non-BBM menjadi petrokimia, itu disebut kegiatan pengolahan. Selanjutnya, ada yang namanya jenis beban pengolahan. Beban pengolahan meliputi beban yang diperlukan dalam rangka mengolah minyak mentah dan gas bumi hingga menjadi produksi BBM dan non-BBM, serta pengolahan dari gas bumi dan non-BBM menjadi produk petrokimia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi akuntansi minyak dan gas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.